Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari redaksi media online permatanilau.com. Kali ini saya berada di tengah-tengah tokoh-tokoh sekaligus orang perantauan dari Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan yang sekarang berada di Kabupaten Mukomuko. Tema kita kali ini yaitu tentang siapa sosok di balik Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Langsung saja, saat ini saya berada di tengah-tengah mereka, yaitu pertama Bang Melki dari Bang Melki, kemudian Bang Zoni, dan Bang Eka, Pak Sanusi, Pak Bustari Maler, dan Ibu Kadis. Sekarang kita langsung saja buat Bang Eka. Bang Eka ini ternyata kalau kita cari tahu adalah sosok sahabat sekaligus satu alma mater, yaitu angkatan 2000 dari Wakil Bupati terpilih yaitu Rudi Haryansa. Nah, apa sih harapan kita terhadap Wakil Bupati dan Bupati terpilih, khususnya yaitu Wakil Bupati yang dari Tapan? Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan kepada Bapak Rusmayul Anwar dan Bapak Rudi Haryansa sebagai Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pesisir Selatan. Saya khususnya sebagai teman, sebagai alumni SMU Negeri Tapan, mungkin harapan juga rakyat Pesisir Selatan, semoga amanah yang dititipkan kepada Bapak Rudi khususnya bisa mewujudkan perubahan untuk Pesisir Selatan. Tentunya nanti kan melakukan sinergi rakyat bergerak dan seluruh komponen yang ada tentunya dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang ada di Pesisir Selatan, semoga bisa rancak terwujud. Satu pesan lagi mungkin sebagai teman, kesuksesan itu mungkin tercapai dengan bisa terwujud tanpa kesulitan. Maka berbuatlah baik terhadap Pesisir Selatan dan fokus untuk bekerja, dan semoga amanah ini diridhoi Allah SWT. Oke, menarik dari kalimat dari Bang Eka, yaitu dimana pesan terhadap Pak Bupati, khususnya Pak Wakil Bupati Rudi Haryansa, yaitu amanah menjalankan tugas dan bisa membangun Kabupaten Pesisir Selatan untuk bisa lebih maju. Nah, saya tertarik dengan kalimat beliau. Sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Sanusi. Pak Sanusi, dibalik untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya dalam hal ini skup kecilnya itu Tapan, karena kita dari Tapan juga dan kebetulan Wakil Bupati dari Tapan. Adakah harapan-harapan untuk supaya ekspansi soal ini bisa terwujud menjadi pemekaran kabupaten terbaru, yaitu Kabupaten Renah Indojati? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas pelantikan Pak Rusmayul Anwar dengan Rudi Haryansa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Baik, saya kembali lagi, harapan kami dari tahun 2000, sudah berapa tahun kami berjuang, dan juga sosok yang dari Pancung soal ini, terutama dari Tapan, ya baru kali ini bisa terwujud sebagai Wakil Bupati. Harapan kami ke depannya, pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sekarang, kalau bisa itu nanti bisa berjalan sebaik mungkin dan juga bisa menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Kemudian harapan saya juga kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan, terutama pada Bapak Wakil Bupati sebagai putra dari Tapan, dimohon untuk memperhatikan apa-apa yang tinggal dari pembangunan tahun-tahun yang dahulu, dan sekarang kita jemput kembali apa pembangunan yang kita belum tercapai, dimohon untuk disukseskan di zaman Bapak Rudi ini.
Oke, menarik dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Sanusi, yaitu adanya putra terbaik dari Tapan yang sudah maju di birokrasi pemerintahan. Kemudian apa-apa PR yang sebelumnya di pemerintahan sebelumnya yang masih tertinggal, mari dilaksanakan untuk periode kepemimpinan Bapak Rusmayur Anwar dan Bapak Rudi Haryansa. Menarik untuk putra terbaik Tapan, yaitu Pak Wakil Bupati. Sebelum kita tentang apa sih pemekaran Kabupaten Renai Indojati yang akan dijelaskan oleh Pak Bustari Maler, saat ini kita beralih dulu ke Bang Zoni. Bang Zoni, putra terbaik Tapan, dari tadi putra terbaik Tapan yang saat ini sudah menjadi Wakil Bupati. Dari kacamata Bang Zoni sendiri, seperti apa sih sosok Rudi Haryansa ini dari semasa kecil, semasa keakraban yang dulu gitu? Seperti apa sosok beliau ini? Terima kasih Bang Melki. Kilas balik sekilas saja bahwa pertama ucapan selamat buat sahabat yang telah berjuang dari benar-benar dari bawah sekali ya, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sosok seorang Rudi Haryansa adalah sosok yang sudah nampak ya, kepemimpinannya ada, karena kami persis tahu. Kami sejalan dari SD, SMP sempat beliau kan di pesantren, Ya. kemudian kembali ke Tapan, kita bersama-sama tidak pernah lepas ya. Kita memang sudah dari kecil sampai dewasa kita sejalan. Nah, jadi sosok kepemimpinan beliau sudah nampak dari kecil, ya. Karena di lokal terakhir, secara cepat saja di SMA beliau ketua kelas di lokal IPA, ya Eka ya, beliau. Nah, jadi kami Eka juga aktif di organisasi OSIS. Jadi artinya bibit-bibit itu sudah nampak. Jadi kalau beliau sampai hari ini bisa sukses, itu tidak terlepas dari bakat kemudian potensi beliau sendiri. Sampai di dunia pekerjaan beliau sangat sukses di dunia swasta. Sekarang beliau masuk ke dalam dunia birokrasi pemerintahan. Tentunya kami sebagai alumni angkatan 2000 pertama bersyukur terhadap kesuksesan beliau di dalam bisa memimpin kabupaten yang skopnya mungkin lebih besar, lebih tertantang, lebih berkompetensi. Maka harapan dari kami sebagai sosok pemimpin baru di dalam dunia birokrasi tentu banyak tantangan dan harapan-harapan dari kepada masyarakat nantinya di pesisatan. Tentu harapan kami beliau bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan segala potensi beliau pada hari ini, dan kami percaya bahwa sosok Rudi Haryansa adalah sahabat yang bisa melaksanakan amanah dengan baik. Kemudian harapan kami beliau tetap kami selalu memberikan ide, gagasan, dorongan, sokongan, dukungan ya dalam melaksanakan tugas nanti yang ke depan. Dan kami percaya bahwa Rudi mampu untuk melaksanakan amanah ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi keterangan dari Bang Zoni bisa kita tarik kesimpulannya bahwa sosok Rudi Haryansa yang menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan adalah sosok yang sejak kecilnya, sejak mudanya memang sudah menjadi sosok pemimpin. Jiwa kepemimpinan itu sudah ada, dan oleh sebab itu inilah hasil yang sudah ia tuai dari beberapa proses perjalanan hidupnya. Menarik tentang waktu dia masih muda. Di sini juga ada Bang Melki, yaitu sosok pemuda yang mewakili masyarakat Tapan, dia ada di Kabupaten Mukomuko. Seperti apa sih harapan kita terhadap Wakil Bupati yang terpilih? Ya, makasih Pak Melki atas pertanyaan. Untuk harapan saya sebagai anak muda Tapan, bagaimana ke depannya dengan terpilihnya Pak Rusmayur Anwar dan Pak Rudi Haryansa sebagai Bupati dan Bupati Pesisir Selatan. Saya sangat bangga dan bahagia sekali sosok anak muda yang bisa berkarya untuk membangun negeri, di mana sangat jarang sekali anak muda untuk saat ini itu mempunyai keinginan dan tekad yang
semangat yang tinggi untuk menjadi dan membangun negerinya untuk lebih baik. Nah, langkah ini adalah salah satu langkah yang paling super sekali, maksudnya sangat diinginkan seluruh elemen masyarakat. Jadi saya sebagai anak muda, khususnya Tapan gitu ya, menjadi motivasi yang sangat luar biasa untuk berkarya lebih lagi untuk memajukan negeri. Dan harapannya ke depannya agar Pak Rudi khususnya sebagai tokoh anak muda pesisir selatan bisa membawa regenerasi muda ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi, dan semangat yang luar biasa untuk membangun negeri. Cukup sekian. Bangga memiliki sosok pemuda yang kini udah menjadi pemimpin daerah, yaitu Wakil Bupati dari Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Bak Sampai Bala, yaitu Tapan. Tentu tidak terlepas dari peran serta ibu, karena yaitu tadi sukses-suksesnya orang itu tidak terlepas dari peran ibu dan istri, karena kaum hawa itu lebih banyak mensupport dan menyokong. Nah, di sini kita juga sudah ada Bundo Kandung, yaitu ibu dari istri Pak Kadis Kominfo Kabupaten Mukomuko, yaitu Pak Bustari Maler. Nah, apa sih support kita, Bundo, khususnya mungkin untuk Rudi, karena dari tadi Rudi adalah sosok-sosok yang sangat bagus sejak mudanya, sejak kecilnya juga kepemimpinan sudah bagus, dan sudah saatnya memang harus membangun negerinya sendiri, mengabdi untuk negerinya sendiri. Apa sih pesan-pesan Bundo terhadap putra terbaik di Tapan? Terima kasih atas waktunya. Kami dari Bundo Kandung, mungkin Bundo Kandung yang merantau dari Tapan ke Mukomuko mengucapkan selamat kepada Pak Rudi dan Aan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin dari kami kaum ibu atau Bundo Kandung berharap sangat sekali sama Pak Rudi. Pak Rudi bisa mengayomi atau menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh ibu-ibu atau Bundo Kandung. Mungkin bisa lewat program PKK di Pesisir Selatan lebih giat lagi. Mungkin selama ini saya sering juga pulang ke Pesisir Selatan, keluhan dari ibu-ibu Pesisir Selatan, kami nggak pernah lihat bagaimana bentuknya ketua PKK. Jadi mungkin harapan kami dengan adanya Rudi, otomatis istri Pak Rudi nanti bisa sebagai wakil ketua PKK bisa turun lagi untuk membina ibu-ibu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, bisa lewat kegiatan UP2K, UKM, kerajinan tangan. Mungkin ibu-ibu kita di Pesisir Selatan itu kan banyak tuh, bisa dikembangkan. Bisa ibu-ibu kita tidak hanya di rumah saja, tapi walaupun di rumah bisa menghasilkan untuk membantu kegiatan, menghasilkan uang untuk membantu keperluan rumah tangga. Jadi tidak istilahnya itu numpang hidup minta uang sama suami saja, mereka bisa menghasilkan sambil mengurus anak. Itu bagi ibu-ibu mungkin yang tidak bekerja. Kemudian harapan kami juga untuk kaum ibu di Kabupaten Pesisir Selatan seperti Majelis Taklim, mungkin itu lebih diaktifkan lagi. Kami percaya dan yakin sekali Rudi sebagai putra daerah orang Tapan, kami sangat bangga. Selama ini belum ada. Oke, menarik dari kalimat Bundo sampai menitikan air mata. Bentuk euforia, kebahagiaan, bukan kesedihan tentang adanya putra terbaik Tapan yang saat ini sudah menjadi pemimpin di birokrasi pemerintahan. Pesan beliau yaitu kepada ibu PKK ataupun wakil PKK yang saat ini adalah istri dari Pak Rudi, yaitu tolong lebih sinergi kepada masyarakat khususnya kaum ibu-ibu, dan kaum ibu-ibu di wilayah Pesisir Selatan khususnya Tapan lebih bisa menggiatkan lagi kembali program-program majelis taklim yang ada di masjid-masjid di setiap masing-masing nagari ataupun kecamatan. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya wawancara pada saat ini, tentu hal yang klimaksnya adalah terletak pada siapa sosok Bustari Maler di balik narasumber saya saat ini. Bustari Maler yaitu adalah
Selain menjabat sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Mukomuko, beliau adalah tokoh Presidium Pemekaran di Kabupaten Mukomuko dan tokoh Presidium Pemekaran di Kabupaten Rendah Indojati, Panjung Soal. Sekarang dari tadi harapan dari beberapa narasumber Pak, bahwa menyatakan inilah putra terbaik dari Tapan, bahwa ada sosok putra terbaik Tapan yang bisa berhasil lolos menjadi pemimpin daerah. Tentu kebanggaan bagi kita sendiri. Kemudian ada PR-PR tentang seperti apa sih harapan masyarakat bahwa Panjung Soal ini kalau bisa pemekaran. Bahkan ada cerita di masyarakat Pak yang sudah enggak awam lagi kan, udah lumrah, bahwa ternyata pesisir selatan atau Panjung Soal itu sudah lebih dulu malah daripada Kabupaten Mukomuko mengajukan untuk pemekaran. Kok malah Kabupaten Mukomuko yang lebih dulu sejak 2003 sudah mekar? Apa sih harapan kita Pak? Seperti apa sih histori dari perjalanan pemekaran ini sendiri Pak? Baik, terima kasih dari media nilautapan.com yang telah sengaja menghubungi kami, mewawancarai kami. Kami melihat, menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan sanak famili, katakanlah kita yang perantau ini, dengan terpilihnya Bapak Rusman Anwar sebagai Bupati dan Rudi Haryansah sebagai Wakil Bupati. Dalam hal ini Pak Rudi ya kebetulan lahirnya di kampung kita di Tapan. Mungkin Allah telah berkehendak pada hari ini dengan seperti yang disampaikan Bunda Kandung tadi, selama ini belum pernah terjadi orang Tapan itu memimpin pesisir selatan secara langsung. Memang ada beberapa kali wakil bupati keturunan dari Tapan, tapi hari ini Pak Rudi ini memang lahirnya di Tapan, domisili di Tapan, besarnya dan sekolah seperti yang disampaikan oleh adik-adik tadi, mulai dari SD, SMP di Tapan. Nah itu besar harapan kita, terkhusus kita perantau ini menitipkan suatu harapan yang besar terhadap Bapak Aan dan Pak Rudi. Yang pertama, agar dalam melaksanakan tugas, insya Allah kita mendoakan semua lebih amanah. Tentu harapan semua masyarakat. Yang berikutnya kita berharap Pak Aan dengan Pak Rudi ini bisa suatu kolaborasi kepemimpinan dalam rangka memajukan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita ketahui bersama, ini mohon maaf, Kabupaten Pesisir Selatan yang sekarang ini dari perbatasan ke perbatasan itu lebih kurang dari 200 kilo. Nah, dalam wilayah yang seluas itu tentu susah untuk mengembangkan, meningkatkan, memajukan pembangunan. Itu harapan kita semua masyarakat. Nanti di akhir perjuangan Pak Rudi dan Pak Aan ini bisa menyampaikan usulan masyarakat ini memekarkan Kabupaten Pesisir Selatan itu menjadi 2 kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Rendah Indojati. Itu yang harapan kita. Berikutnya tentu kita sebagai masyarakat perantau yang ada di Provinsi Bengkulu umumnya, yang khususnya di Kabupaten Mukomuko, selama ini kita merasa Panjung Soal itu masih perlu ditingkatkan pembangunannya semua bidang semua. Ya memang sekarang sudah ada pembangunan yang dibangun, yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya. Cuman harapan kita lagi nantinya lebih tingkatkan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Ini mohon maaf, tempat kita itu untuk bidang pendidikan itu masih belum maksimal, masih lemah. Nah mungkin dengan Pak Aan ini sosok dari seorang pendidik, seorang guru, tentu harapan kita dia mengedepankan pembangunan, bukan pembangunan fisik saja, tapi pembangunan non fisik sumber daya manusia. Jadi akhlak daripada anak-anak kita. Berikutnya seperti yang disampaikan tadi, sepengetahuan kami
Renah Indojati itu duluan berjuang untuk membentuk kabupaten. Kenapa? Muko-muko ini subbagian dari dulunya kerajaan Indrapura. Jadi muko-muko ini adik dari kerajaan Indrapura. Tapi di bidang pemerintah kita dipisahkan. Kita muko-muko masuk Provinsi Bengkulu, Renah Indojati masuknya di Sumbar. Dulu kita kenal kabupaten kita itu wacananya Kim, Kerinci, Indrapura, Muko-muko. Nah dulu dari 3 wilayah itu misah, ada yang ke Jambi, ada yang ke Sumatera Barat dan Bengkulu. Dengan harapan sekali lagi kami berharap kepemimpinan Pak Aan dan Pak Rudi ini bisa memperjuangkan pemekaran. Dan kami titipkan ke Pak Aan dan Pak Rudi terkhusus untuk SDM di Kabupaten Muko-muko. SDM yang ada khususnya Pacung Soal itulah lebih dari cukup. Jadi kami berbangga kebetulan di pemerintah yang ada sekarang di Kabupaten Muko-muko ini kami orang Pacung Soal dituakan dengan harapan tentulah adik-adik anak-anak kita ini harapan kita masa depan kita ke depan. Nah, kami tidak pasrah, tidak puas untuk membina adik-adik yang kepenakan-penakan yang ada di Kabupaten Muko-muko. Terakhir, selamat untuk Pak Aan, Pak Rudi, sukses memimpin Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga Pesisir Selatan mendapat perubahan untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penyampaian dari Pak Bustari Maler tadi, tokoh Presidium Pemekaran di Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Renah Indojati. Jika beberapa narasumber tadi saya tarik kesimpulan dan saya sanggah, mungkin kali ini untuk kesempatan beliau juga saya simpul dan saya sanggah, Pak. Nah, tadi Pak Bustari menyatakan bahwa Pak Rudi diharapkan bisa berkolaborasi dengan Pak Rusmayul Anwar selaku Bupati. Kemudian juga di samping itu kita dari Muko-muko yang asli dari Tapan tetap mensupport dan menyokong. Nah, pertanyaan saya Pak dari redaksi permatanilau.com, akankah bentuk support itu contoh saat ini Rudi yang dulu terkenal sebagai orang pemimpin di perusahaan-perusahaan swasta dan sekarang baru masuk di birokrasi pemerintahan, sementara kita dari Muko-muko yaitu sudah lama di pemerintahan, khususnya Bapak sendiri, akankah juga mensupport memberi masukan-masukan tentang birokrasi pemerintahan terhadap beliau gitu Pak? Karena semakin banyak masukan yang beliau dapatkan, semakin banyak ilmu yang beliau dapatkan, tentu akan menaikkan kualitas beliau juga untuk berikutnya Pak. Ya, jadi terkhusus untuk pemberian saran lah katakanlah, kami sebagai mohon maaf ya sebagai dituakanlah di birokrasi di Provinsi Bengkulu. Kebetulan kami angkatan pegawai kami 93. Jadi rata-rata di Provinsi Bengkulu eselon 2A, 2B itu rata-rata angkatan kami sekarang. Hampir di setiap kabupaten kota. Tentu kami punya harapan seandainya Bapak Aan dan Pak Rudi meminta saran dan pendapat kepada kami, dengan senang hati kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran kami khusus terhadap pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping itu ya saya yakin dan percaya sosok Pak Aan dan Pak Rudi ini orangnya terbuka, orangnya fair, orangnya care. Tentu beliau dalam pemimpinannya menerima kritik saran dari semua pihak. Oke, baiklah, itulah dialog kecil kita, dialog singkat kita terkait terpilihnya Bupati Pesisir Selatan yaitu Pak Rusmayul Anwar dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yaitu Pak Rudi Ariansa. Dan bersama narasumber ada beberapa harapan dan beberapa masukan serta support dukungan yang telah diberikan oleh perantau dari Tapan yang sekarang berdomisili di Kabupaten Muko-muko, Provinsi Bengkulu. Sekali lagi, selamat bertugas untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga menjalankan amanah dan tetap bersinergi dengan masyarakat serta OPD dan FKPD-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.